Nyawa jadi taruhan. Baradae akui ditarget jika tak laksanakan perintah. Ferdy Sambo tak bisa bohong lagi. Sekarang ini fokus perhatian publik dan juga tentu saja pengacara Brigadir Yosua, bahkan lembaga perlindungan saksi dan korban itu lebih tertuju sepenuhnya kepada Baradae, karena ini dia menjadi kunci untuk untuk awal membuka kasus ini seterang-terangnya. Publik curiga Baradae ini hanya menjadi figur polisi rendahan yang akan dikorbankan untuk melindungi atasannya dan juga tentu saja kepentingan yang jauh lebih besar. Karena orang curiga ini tidak hanya semata-mata soal tewasnya Brigadir Yosua di rumah Ferdy Sambo, tapi orang juga menduga-duga apakah ini ada kaitannya dengan posisinya sebagai kepala Satgasus Merah Putih yang sangat powerful, atau ada hal-hal lain yang di luar itu semua. Jadi kasus ini sudah terang benderang. Jadi pertama tadi Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa proses dari awal sudah ada hal yang memang tidak sesuai SOP. Itu yang perlu kita catat ya Pak ya. Ada 25, 3 Pati Bintang 1 Kombes yang dari Deputi Propam sedang diperiksa. Itu meliputi masalah CCTV dan segala macam. Tadi sudah dibuat oleh Kapolri, termasuk dari Kapolres. Jadi ada 25 sekarang, petinggi dari bintang 1 ada 3 orang. Jadi benar Pak. Ini publik itu masih saja curiga ya. Walaupun sesungguhnya bila kita mencermati rumusan pasal yang diterapkan kepada Baradae adalah pasal 3038 junto 55 dan 56 KUHP. Pembunuhan dengan penyertaan, artinya ini ada bakal ada tersangka lain. Ini beda sekali memang dengan pasal yang dilaporkan oleh pengacara Yosua, yakni pasal 340, yakni pembunuhan berencana. Nah, kalau mengapa kemudian polisi menerapkan pasal 338 dengan junto 55 dan 56 KUHP ini? Pernah ditanyakan juga ini tadi malam kepada wartawan, sudah ditanyakan oleh wartawan kepada Kapolri dan diminta waktu itu dijawab oleh Kabar Eskrim bahwa ini masih berkembang penyelidikan ini. Jadi artinya tidak tertutup kemungkinan akan diterapkan pasal pembunuhan berencana kalau itu memang dari pengembangan penyidikan itu terbukti. Nah pertanyaannya, kalau ini sekarang pembunuhan dengan penyertaan, kan berarti memang bukan hanya Baradae yang akan jadi tersangka, akan ada tersangka lain. Siapa saja mereka itu? Kalau menggunakan dugaan dari Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir Yosua, pengacara keluarga Brigadir Yosua saya kira ya, karena Brigadir Yosua kan sudah meninggal dunia, tidak mungkin lagi menunjuk pengacara. Ini adalah pembunuhan berencana, pelakunya lebih dari 1 orang. Artinya ada otak perencanaan, ada otak yang merencanakan, dan ada yang eksekutor, ada yang membantu, ada yang turut serta, ada yang menyuruh, dan ada yang disuruh lah gitu juga ya. Nyawa jadi taruhan. Baradae akui ditarget jika tak laksanakan perintah. Ferdy Sambo tak bisa bohong lagi. LPSK. Baradae mengaku mendapat ancaman. Dilansir medcom.id. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan bahwa Baradae mengaku mendapat ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Saat ini Baradae sudah 3 kali menjalani asesmen LPSK sebagai syarat pengajuan perlindungan terkait kasus penembakan di kediaman Ferdy Sambo. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan bahwa dalam asesmen tersebut Baradae memohon perlindungan karena ada ancaman yang mengarah pada dirinya. Baradae ada menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia akan mengancam dia, tapi itu juga tidak bisa kami sampaikan kepada publik. Ancaman yang disampaikan Baradae tidak bisa beberkan kepada publik
dan hanya bisa disampaikan kepada para pimpinan LPSK. Kami hanya sampaikan kepada pimpinan LPSK. Kami sangat menjaga kerahasiaan informasi dari pemohon kami. Sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK harus melindungi privasi dan rahasia para pemohon, termasuk dalam kasus Baradae. Nantinya LPSK akan mencocokkan informasi Baradae dengan pihak-pihak terkait yang menangani kasus penembakan tersebut. Di samping itu disebut bukan untuk membela diri, lantas apa motif Baradae menembak Brigadir J hingga tewas? Misteri kematian Brigadir J usai baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 perlahan-lahan mulai menemukan kejelasan. Pelaku penembakan yang menewaskan Brigadir J yakni Baradae resmi jadi tersangka. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian mengatakan telah melakukan gelar perkara terkait laporan dari pihak keluarga Brigadir J. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah dianggap untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Polisi masih dalami motif Baradae tembak Brigadir J. Brigjen Pol Andirian Jajadi menuturkan Baradae yang menembak Brigadir J bukan untuk membela diri. Meski demikian, Andirian belum bisa merinci terkait motif Baradae karena akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Bukan membela diri, imbuhnya. Masih menurut Andi, penyidik tidak akan berhenti dalam penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Pemeriksaan tidak berhenti sampai sekarang, karena akan ada beberapa saksi yang akan kami periksa dalam beberapa hari ke depan. Baradae ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Baradae ditetapkan sebagai tersangka pasal 338 tentang pembunuhan dijungtokan dengan pasal 55 tentang bersekongkol dalam tindak kejahatan atau turut serta dan pasal 56 KUHP tentang membantu tindak pidana atau kejahatan. Menyebutkan penetapan tersangka Baradae atas kasus yang dilaporkan oleh Brigadir J pada Senin 18 Juli lalu, yakni pembunuhan terhadap oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J terkait dugaan pasal 340 atau pembunuhan berencana Jungto 338, Jungto 351 ayat 3, Jungto 55 dan 56 KUHP. Menurut Andi, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta uji forensik, laboratorium forensik, serta barang bukti CCTV, kemudian hasil gelar perkara sudah cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Yang terbukti untuk Baradae adalah pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Terkait sangkaan pasal 55 atau bersekongkol dan pasal 56 turut serta terhadap Baradae, hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini. Penyidikan masih terus berlanjut. Andi mengatakan bahwa penyidikan masih berproses dan belum selesai sampai di sini. Ia menyebutkan terkait siapa saja yang ada di TKP, penyidikan masih berproses melakukan pemeriksaan kemudian pendalaman. Untuk itu ia mengajak masyarakat dan media bersabar dan memastikan tim bekerja secara maraton sesuai komitmen Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo bahwa kasus angkat diungkap dengan proses pembuktian secara ilmiah atau scientific crime investigation. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai, masih dalam pengembang terus. Aneh, LPSK ungkap hasil penelusuran ternyata Brigadir Joshua lebih jago tembak dari Baradae. Begini katanya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan sejumlah hasil penelusuran timnya terhadap Barada Richard Eliezer atau Baradae. Menurut LPSK, Baradae tidak lebih jago menembak dibandingkan dengan Brigadir J. Informasi itu kami peroleh, Baradae tak jago tembak. Artinya kalau dibandingkan dengan Joshua lebih jago tembak. Edwin menyampaikan hal ini diperoleh LPSK dari hasil penelusuran dan investigasi terhadap sejumlah narasumber yang kompeten. Investigasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan bahan nantinya apakah Baradae ini bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kan kami dalam proses penelahan dan investigasi. Dalam proses investigasi ini kami himpun informasi dari manapun
Tentu informasi yang kami himpun adalah informasi yang bisa kami percaya sumbernya, kompeten menyampaikannya. Meski begitu, Edwin mengatakan bukan masalah jago nembak yang menjadi persoalan. Yang pasti, Baradae telah memiliki kompetensi dalam memegang senjata api. Soal megang pistol kan bukan soal jago nembak, tetapi memenuhi diantaranya tes psikologi. Lebih lanjut, soal insiden di rumah Irjen Ferdy Sambo, Edwin mengungkapkan keterangan Baradae soal kejadian tembak-menembak. Ya, itu cerita ada tembak-menembak. Tapi apakah cerita itu, ini LPSK itu tidak mau masuk ke dalam peristiwanya. Kenapa? Karena yang diceritakan juga belum tentu kebenaran, gitu. Yang disampaikan oleh bahwa dia nembak, tetapi apakah benar dia nembak kan kita belum tahu sebenarnya. Edwin kemudian meminta agar diksi tembak-menembak tidak digunakan sebelum terungkap kebenaran peristiwanya seperti apa. Kalau bisa jangan gunakan diksi tembak-menembak sebelum terungkap kebenarannya seperti apa. Baradae baru pegang pistol November 2021. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap Barada Richard Eliezer atau Baradae belum lama memegang senpi. Baradae diberi senjata jenis Glock dari Propam Polri. Menurut keterangannya, dia baru pegang pistol pada November tahun lalu dari Propam. Edwin tidak merinci siapa yang memberi pistol dan bagaimana mekanisme pemberian pistol kepada Barada Eliezer tersebut. Namun Edwin mengungkapkan momen terakhir Barada Eliezer menembak. Terakhir latihan tembak bulan Maret di Senayan. Edwin kemudian menjawab senjata apa yang dipegang oleh Baradae itu. Glock, singkat Edwin.